Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan yang sudah masuk, yaitu apa yang dimaksud dengan panjang umur dengan sebab silaturahim. Saya ulangi lagi pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan panjang umur dengan sebab silaturahim? Sebelum saya menjawab, maka pertama saya menyampaikan sebuah hadis yang sudah masyhur, hadis yang sering kita dengar dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, bahwasanya baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, Man sarrahu an yubsatu lahu fi rizqih, atau riwayat lain, man ahabbah, barang siapa yang senang dilancarkan rizkinya, diluaskan rizkinya, dan wa an yunsa'alahu fi asarihi, dan barang siapa yang senang umurnya dipanjangkan atau panjang umur, maka falyasil rahimah, maka orang itu harus melakukan silaturahim. Jadi dengan sebab silaturahim, rezeki kita ini dilancarkan menjadi rezeki yang barokah, dimudahkan, dan juga dengan sebab silaturahim umur kita dipanjangkan. Nah, ini ada pertanyaan, karena sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya disebutkan sebuah ayat, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, ketika ajal kita sudah nyampe pada waktunya, la yastakhirun, tidak bisa mundur, wa la yastaqdimun, dan juga tidak bisa maju. Maka ini dijelaskan dalam kitab Syarhun Nawawi ala Sahih Muslim. Yang dalam kitab Sahih Muslim ini ada syarahnya, namanya Syarhun Nawawi. Sedangkan yang dalam kitab Sahih Bukhari ada syarahnya Fathul Bari. Dijelaskan yang dimaksud dengan panjang umur ini ulama khilafiyah. Jadi jangankan kita ulama saja khilafiyah. Ada yang mengatakan faqila al makna husul quwwati fil jasadi. Jadi fisik kita ini menjadi kuat sehingga kita bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Dengan sebab barokahnya silaturahim, oleh Allah Subhanahu wa taala fisik kita ini dikuatkan, yang mestinya lemah, yang mestinya agak kurang sehat, tapi dengan sebab silaturahim seperti ini, maka fisik kita ini menjadi kuat, menjadi sehat sehingga bisa beraktivitas. Itu pendapat yang pertama. Ada yang mengatakan wakilah bil barokah fi umrih, umurnya menjadi barokah. Wat taufiq li ta'at, sehingga dia bisa melakukan taat, menjalani taat karena mendapat taufik atau petunjuk pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebab silaturahim. Terus wa imarati awqatihi bima yanfa'uhu fil akhirah, dan waktunya, umurnya digunakan dalam ma yanfa'uhu, dalam hal-hal yang berguna urusan akhirat, dalam hal-hal yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala, wasyanatiha anidya fi ghairi dzalik, dan juga dengan sebab silaturahim orang itu menjaga atau menghindar untuk menyia-nyiakan umur. Itu dengan sebab barokahnya silaturahim. Pendapat yang ketiga, wakilah makna baqa'u dzikrih al-jamil ba'dal ma'ud. Jadi dengan sebab silaturahim kita ini akan tetap mengingat tentang
apa yang terjadi ketika kita mati. Kita ini apakah termasuk orang yang beruntung? Kita ini apakah termasuk orang yang tidak beruntung? Kita mengingat sehingga kita ini hati-hati dan waspada menjalani kehidupan sekarang ini. Terus pendapat yang selanjutnya, wakilah yuktabu umruh muqayyadan bisyartin ka'ayyukol in wasolah rahimahu falahu kada wa illa fakada fatakunu ziyada fil umri ziyadatan hakikatan. Pendapat yang ini mengatakan bahwasanya dengan sebab silaturahim ini umurnya dipanjangkan, ziyadatan hakikatan. Artinya mestinya orang ini pada waktu jam sekian, hari sekian, di tempat ini, pada tanggal ini, dia sudah nyampe pada ajalnya. Tapi dengan sebab silaturahim, Allah subhanahu wa ta'ala rahimahu memberikan rahmat kepadanya. Sehingga penjelasannya ini menjadi fatakunu ziyada fil umri ziyadatan hakikiyatan, menjadi ziyadah hakikiyah, tambahan yang hakiki, memang benar-benar diperpanjang umurnya. Jadi itu sangat jelas bahwasanya dengan sebab silaturahim umur kita dipanjangkan. Adapun yang dimaksud dengan tulul umri, panjangnya umur itu sebagaimana yang saya jelaskan tadi, ulama saja ini beda pendapat. Terus sekarang cara kita silaturahim ini bagaimana caranya? Apakah harus kumpul-kumpul atau bagaimana? Di sini ada sebuah penjelasan dari Syekh Zakaria Al-Ansari. Beliau menjelaskan bahwasanya wasilaturrahim ma'mur biha, bahwasanya silaturahim itu termasuk perintah agama. Wahiyah fi'lukah ma'a qaribikah ma tu'addu bihi wasilan ghaira munafir wa muqati'lah. Silaturahim itu adalah perbuatanmu, fi'lukah, perbuatanmu, berbuat sesuatu ma'a qaribikah, dengan kerabatmu, yang secara uruf matu adu bihi wasilan, perbuatan semacam itu dianggap wasil, menyambung, entah dengan cara perkumpulan seperti ini atau nanti ada di bawah. Untuk silaturahim itu bagaimana saja caranya, yang penting kita mayu adu bihi wasilan, dianggap berbuat wusul, dianggap berbuat menyambung dengan kerabat. Terus sekarang untuk masalah caranya ini. Watakunu silaturahim itu bisa bil mal, dengan cara harta. Jadi kita memberi bantuan kepada kerabat kita yang tidak mampu. Jadi di sana ada nilai-nilai silaturahimnya. Di samping ada nilai sedekah, yang kedua ada nilai silaturahim. Atau mungkin kita memberi bantuan kepada anak yatim piatu, memberi bantuan terhadap pembangunan madrasah, pesantren, masjid umpamanya. Jadi bilmal ada nilai silaturahim. Wa qada'il hawaij, dan juga termasuk cara untuk silaturahim, yaitu menunaikan kebutuhannya. Saya ulangi lagi, menunaikan kebutuhannya. Dengan cara apa saja? Kalau memang si A mempunyai acara, mengundang kita, kita hadir. Umpamanya. Kalau si A punya hajat, terus mengundang kita, kita hadir. Dan seterusnya. Terus waziyarah lain nih. Waziyarah yaitu berkunjung, yang lumrahnya biasanya terjadi di hari raya. Jadi
keluarga atau famili yang merantau di daerah lain, hari raya pulang semua dan berkunjung dari satu rumah ke rumah yang lain bergantian. Tapi ini tidak harus di hari raya, kapan saja. Cuman lumrahnya di hari raya. Yang penting kita ziarah, berkunjung ke rumah kerabat kita, famili, keluarga, tetangga. Itu termasuk salah satu dianggap silaturahim. Terus selanjutnya wal mukatabah wal murasalah bisalam, yaitu dengan cara saling menyurati, saling berkirim salam, dan contoh-contoh yang lain. Ini zaman dulu, karena zaman sekarang sudah cukup via WA atau telepon umpamanya. Kita nggak sempat pulang, kita telepon, minta maaf, tidak bisa hadir atau tidak bisa datang umpamanya. Kita tidak bisa datang ke acara, kita telepon. Itu ada nilai-nilai silaturahim. Kalau zaman dulu bil mukatabah wal murasalah, kirim surat umpamanya. Terus al murasalah bisalam, yaitu dengan salam, nitip salam. Dan seterusnya. Selanjutnya saya menjelaskan tentang masalah kebalikan atau sebaliknya silaturahim, yaitu memutus tali persaudaraan, qat'ur rahim. Seseorang itu dianggap memutus tali silaturahim bagaimana? Di sini ada sebuah penjelasannya. Wa minha, termasuk daripada maksiat, yaitu qati'atur rahim. Waqtulifa fil murad biha, dan ulama beda pendapat yang dimaksud memutus tali silaturahim itu bagaimana. Di sini ada yang mengatakan wakilah yang bagi antakhussu bil isaah, dianggap memutus tali silaturahim kalau kita berbuat jahat, kalau kita berbuat jelek pada orang lain, berbuat jelek, berbuat zalim kepada kerabat, kepada keluarga, kepada tetangga, itu dianggap qati'atur rahim. Wakilah la yanbaghi an tata'adda ila tarkil ihsan. Pendapat yang kedua, bukan harus berbuat jahat atau jelek dianggap qati'atur rahim. Tarkul ihsan pun, tidak berbuat baik pun itu dianggap qat'ur rahim. Nah, yang ketiga di sini dari Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Az-Zawajirnya, beliau menjelaskan bahwasanya qati'atur rahim itu, memutus tali silaturahim adalah qat'u ma alafahul qarib min sabik, yaitu memutus sesuatu yang menjadi kebiasaan kerabat, min sabik, dari orang-orang yang sebelum kita. Jadi contohnya kalau tradisi perkumpulan semacam ini telah dibiasakan oleh orang-orang tua kita, sudah menjadi kebiasaan. Ternyata ketika nyampe ke golongan kita, apalagi ke anak-anak kita, tidak melakukan tradisi yang semacam ini, itu dianggap qati'atur rahim. Tapi dengan catatan kalau memang liwairi udhrin syar'iyyin, kalau memang tanpa udzur syar'i, secara syar'i. Bedanya kalau ada udzur seperti sekarang umpamanya, mestinya yang hadir ini jumlahnya 40 orang, berhubung karena tidak memungkinkan di luar daerah umpamanya, maka tidak menjadi masalah. Atau mungkin tempatnya jauh, yang mestinya si A ini ikut rutinan seperti ini, tapi dia pindah ke daerah lain, ke Jakarta umpamanya, itu dianggap udzur secara syar'i, itu tidak menjadi pembahasan. Selanjutnya, karena perbuatan memutus itu li'annah qat'ahu, memutus tali persaudaraan, itu yu'addi, bisa menyebabkan ila ihasyil qulub wa tanfiriha, kegelisahan dari hati-hati saudara kita,
sehingga mestinya biasa ngobrol, biasa komunikasi, tapi gara-gara tidak hadir sehingga ada kecurigaan atau yang lainnya umpamanya. Mungkin sementara ini yang bisa saya sampaikan. Atau sekalipun sangat singkat dan sangat sedikit, semoga manfaat dan barokah. Bila mana ada kesalahan baik secara bacaan hadis, secara terjemah dan penjelasan, atau mungkin ada yang kurang paham, silakan disampaikan di channel ini. Dan dari saya pribadi, akhiran, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.